Shalom. Sebentar lagi saudara akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya dapat memberkati saudara. Siapkan hati, pikiran, dan Alkitab saudara. Selamat menyaksikan. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Shalom saudara, pada saat hari ini saya yakin dan percaya kita yang mendengarkan, kita terus jaga kesehatan. Jangan kita lupa ya. Tema pada saat hari ini adalah tentang manusia baru. Tema saat hari ini manusia baru. Jadi ada manusia lama ya. Tapi manusia lama bukan kita pakai topeng saudara, berubah muka kita, wajah kita berubah ya. Jadi manusia baru, tidak saudara. Tapi ini adalah kehidupan kita, kepribadian kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, di mana kita sudah dipanggilnya dan kita sudah dipilihnya. Apa sih itu manusia baru? Manusia baru adalah mereka yang sudah mengenal Allah di dalam Kristus Yesus. Mereka tidak sama lagi dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sekarang hidupnya ada di dalam terang Kristus atau terang firman Allah, dan bersekutu dengan Allah dan mengalami pembaharuan roh dan pikiran. Ini yang terdapat dalam Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 24. Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 24. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 kita akan baca bersama-sama. Mari kita buka firman Tuhan. Efesus pasal 4 ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Amin. Ya, pada saat hari ini kita percaya kita mau menjadi manusia baru. Bagaimana kita menjadi manusia baru saudara? Ya, kita harus ada pembaharuan dalam kehidupan kita. Kita harus berubah. Nah, ada beberapa ciri khas yang ditunjukkan bahwa orang tersebut sudah menjadi manusia baru. Ada 3 bagian, ada ciri khas yang kita harus miliki. Yang pertama, memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus. Memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus. Memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus. Bagian yang kedua, menanggalkan manusia lama. Yang kedua, menanggalkan manusia lama. Menanggalkan manusia lama. Bagian yang ketiga, mengenal manusia baru, yaitu hidup kudus. Mengenal manusia baru, yaitu hidup kudus. Mengenal manusia baru, yaitu hidup kudus. Mari kita akan bahas bersama-sama firman Tuhan pada saat hari ini. Memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus yang terdapat dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-20. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi pada saat hari ini, kita yang sudah menerima Tuhan, kita mengenal Kristus lebih dalam lagi. Ya, jadi ada mengenal atau hanya tahu. Pada saat hari ini, yang mana saudara pilih? Apakah saudara mau mengenal Kristus lebih dalam? Apa hanya tahu? Hanya ingin tahu saja? Nah, itulah yang saudara tinggal pilih. Tapi saya yakin dan percaya kita mau mengenal Kristus lebih dalam lagi melalui firman-Nya. Karena manusia baru memiliki ciri bahwa dia mau terus belajar mengenal Kristus. Setiap hari dalam hidupnya memiliki kerinduan untuk terus menggali apa yang dinyatakan oleh firman-Nya, mengenal Dia lebih lagi, mengenal Kristus lebih dalam lagi. Siapakah Yesus?
Apa yang dikehendakinya dalam hidup umatnya? Apa yang harus dilakukan untuk menyenangkan dia? Dan banyak pertanyaan lain untuk ingin diketahuinya agar semakin mengenal dia. Itulah salah satu ciri manusia baru. Kita tahu, kita mau belajar mengenal dia lebih dalam lagi. Kita yakin saudara, dia adalah juru selamat kita, yang menyelamatkan kita, menanggung dosa kita, mengampuni kita. Itulah Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Pada saat hari ini orang-orang yang percaya, itu adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua, mengandalkan manusia lama. Yang kedua, mengandalkan manusia lama yang terdapat dalam Efesus pasal yang keempat ayat 22. Efesus pasal yang keempat ayat 22. Demikianlah firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi kita harus menanggalkan apa itu? Kita harus tinggalkan, kita harus pendam dalam-dalam atau kita kubur dalam-dalam gitu ya. Nah, kita harus tinggalkan itu semua. Ciri-ciri manusia lama adalah tidak mengenal persekutuan dengan Allah. Ya, malas berdoa saudara. Sehari berapa menit? Berapa detik? Atau berapa jam? Kita tidak lagi berdoa saat ini. Tidak sebelum-belumnya, kita rajin berdoa. Tapi sekarang kita sudah mulai undur dalam kehidupan kita. Iman kita mulai lemah. Malas berdoa. Malas membaca firman Tuhan. Malas untuk nggak usah mendengar firman Tuhan saudara. Pada saat hari saudara mendengarkan firman Tuhan itu luar biasa. Bagi mereka yang mendengar, nah itu mulai ya. Tapi kita pada saat hari ini jangan kita mundur akan iman kita. Terus melakukan yang tidak baik. Karena ciri-ciri manusia lama terus melakukan hawa nafsu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Misalnya pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, amarah, kepentingan diri sendiri dan lain-lain. Terus hidup dalam dosa. Tinggal saudara pilih di jalan yang mana saudara pada saat hari ini. Saya yakin dan percaya kita mau menanggalkan manusia lama kita. Tadi saya sudah katakan, mari kita kubur dalam-dalam. Biarlah yang lama sudah berlalu. Biarlah yang baru pada saat hari ini kita akan nikmati bersama Kristus. Kita tanggalkan itu semua. Ya, jangan kita menoleh lagi ke belakang, tapi kita mau memperbarui hidup kita. Saya yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan saudara. Manusia baru menanggalkan semuanya itu dan terus diperbarui oleh roh dan pikiran. Semakin intim dengan Tuhan, pikirannya diisi hal-hal yang baik dan firman Tuhan. Itulah kalau kita menanggalkan manusia lama kita mau belajar intim terus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi pada saat hari ini, apapun yang membuat lemah iman kita pada sampai saat hari ini, mari kita bangkit. Mari kita bangkit kembali. Bagi kita yang lemah, minta Tuhan, minta Roh Kudus kuatkan kami, kuatkan saya Tuhan. Biarlah pikiran kita juga diisi akan firman Tuhan selalu. Kita mau sempatkan waktu kita untuk Allah. Ya, seperti saudara makan kan pada saat hari ini, saya yakin dan percaya. Ya, pagi saudara sarapan, siang makan siang, ya kan, sore makan sore, barangkali dia makan malam, sampai malam juga makan, ya kan. Itu sudah saudara atur, ya kan? Benar gak? Sama dengan firman Tuhan, mari kita atur, ya. Kita menyempatkan waktu kita untuk menjadi manusia baru kita. Kita mau tanggalkan manusia lama kita, benar gak? Jadi kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Itu adalah bagian yang kedua, menanggalkan manusia lama. Yang ketiga, mengenal manusia baru, yaitu hidup kudus. Nah, ini dia saudara. Kita
kudus di hadapan Tuhan. Gak usah lagi dilihat oleh orang. Orang pun akan melihat kita, saudara. Mari kita memperbarui hidup kita. Itu yang terdapat dalam Efesus pasal yang keempat ayat 24. Efesus pasal yang keempat ayat 24, firman Tuhan demikian firman Tuhan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Firman Tuhan dikatakan yaitu kehendaknya Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Biarlah kita mau belajar terus hidup kudus dan hidup kudus. Gampang? Susah? Ya. Ya, kita mau lakukan, saudara. Kita mau belajar hidup kudus Tuhan. Kita mau belajar. Ya, dan keadaan seperti ini, kita mau belajar hidup kudus di hadapan Allah, mengenal hidup menjadi manusia baru. Manusia baru akan membuang dusta dan berkata benar seorang terhadap yang lain, tidak menyimpang kemarahan atau dendam. Ya kan? Jadi kita mau belajar hidup yang berkenan di hadapan Allah. Ya, dibilang gampang ya enggak, dibilang susah juga enggak ya. Ya itu dia, saudara. Tapi kita mau belajar lebih baik lagi. Ya, kita mau perbarui hidup kita. Kita mau lebih baik. Percayalah, kalau saudara mengubah hidup saudara pribadi sendiri, Tuhan akan ubah hidupmu. Tuhan akan membarui hidupmu. Jangan kita katakan, oh saya sudah berbuat dosa, oh Tuhan tidak mungkin lagi dekat dengan saya. Tidak, saudara. Tuhan selalu dekat di hatimu. Tuhan selalu bersama denganmu. Asal saudara mau minta ampun sama Tuhan Yesus, Tuhan akan ampuni saudara. Dia akan mengasihi saudara. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, menyucikan kita. Dia mau bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Itulah demikian firman Tuhan pada saat hari ini. Kita mau menjadi manusia baru. Yang pertama tadi kata memiliki kerinduan untuk mengenal Allah. Yang kedua menanggalkan manusia. Yang ketiga mengenal manusia baru, yaitu hidup kudus. Biarlah pada saatnya dengan penutup, saudara, dalam Efesus pasal yang keempat ayat 32. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin, saudara. Intinya dia tidak memberi kesempatan kepada iblis. Kita jangan memberi kesempatan kepada iblis, sehingga kita akan terus hidup di dalam kebenaran dan kekudusan setiap hari. Mari saudara, kita mau belajar dan melakukannya ya. Bagi kita yang sudah jauh daripada Tuhan, kita merasa oh saya lagi tidak berkenan, tidak saudara. Hidupmu masih berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, pada saat hari ini kami masih memiliki Engkau. Engkau yang selalu mengampuni, Engkau yang selalu mengingatkan, Engkau yang selalu Tuhan membawa damai sejahtera dalam hidup kami. Biarlah kami terus menjadi manusia baru dan dapat diperbarui hidup kami Tuhan, menjadi kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Berkatilah kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah saudara kami, berkati setiap sidang jemaatmu Tuhan. Bagi kami yang sakit Bapa, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Bagi kami yang lemah Tuhan, Engkau kuatkan Tuhan. Bagi kami yang sedang menghadapi masalah Tuhan, kami percaya Engkau ikut campur tangan setiap masalah kami Roh Kudus. Jamah kami Tuhan, dimanapun kehidupan kami berada Tuhan, ikut campur tangan Roh Kudus. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin Tuhan ada nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Roh Kudus, jamah hati kami, jamah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan saudara. Intinya pada saat hari ini kita diingatkan untuk kita mau belajar lebih baik dan hidup berkenan di hadapan Tuhan ya. Kita mau lebih baik lagi, tapi tetap ingat saudara, jaga kesehatan terus ya. Jangan kita melanggar apa yang dikatakan oleh pemerintah, tapi kita mau belajar taat. Kalau kita taat, dan kita juga taat akan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom, shalom.